Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema yang pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah bagaimana jika kita berhadapan dengan orang lain yang berdosa. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kita sadar bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau demikian, jikalau Allah itu adalah kasih, maka yang diciptakannya pun harus mempunyai sifat kasih. Karena Allah menciptakan manusia itu adalah agar mampu untuk merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah yang bersifat trinitarian itu di dalam hidup kita sebagai gambar dan rupa Allah. Makanya di dalam doa liturgi dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Artinya dari Allah. Makanya tidak terbesit di dalam diri Allah untuk menciptakan makhluk yang merefleksikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dari diri Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik. Tidak ada yang tidak baik, semua itu baik. Dan memantulkan Allah di dalam hidup manusia. Nah, landasan inilah yang memberikan gerak maju di dalam kehidupan manusia untuk tidak membenci orang, untuk tidak mendolimi orang atau berbuat jahat pada orang lain dan tidak peduli sama sekali dengan orang lain. Makanya dikatakan bahwa jikalau kita ini melihat saudara kita berbuat dosa dan kita tidak mengasihi dia, maka rahmat Allah yang ada di dalam hidup kita ini akan meninggalkan kita. Dengan ditinggalkannya oleh rahmat Allah di dalam kalbu dan hidup kita, maka yang terjadi adalah kita akan mengumbar dan menuruti nafsu daging terus-menerus, di mana nafsu itu bertentangan dari sifat dan karakteristik Allah. Dasar inilah, saudara, yang melandasi dana suci Siloam dari atas demikian. Jikalau engkau melihat seseorang saudaramu yang telah berdosa dan engkau tidak mengasihani, kasih karunia Allah akan meninggalkan engkau. Jadi kalau demikian hidup kita sebagai manusia dan dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, tidak boleh tidak peduli kepada siapapun. Kita harus peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Orang itu berbuat baik atau jahat. Khususnya orang yang berbuat jahat atau berbuat dosa. Dan kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan mengasihi mereka. Maka rahmat Allah yang ada dan bercokol di dalam batin kita ini akan meninggalkan kita. Nah, kita dapat bayangkan jika rahmat itu tidak ada di dalam diri kita dan meninggalkan kita, maka kekeringan, maka kehambaan, maka keterasingan dan keterpisahan dari Allah itu menggerogoti di dalam kalbu kita. Maka dikatakan barang siapa mengutuki orang jahat, ya,
dan tidak berdoa untuk mereka, tidak akan pernah sampai pada pengetahuan akan kasih karunia Allah. Jadi kan demikian, mengasihi itu adalah merupakan suatu jendela untuk mengerti pengetahuan akan kasih ilahi. Tanpa itu, kita tidaklah mungkin dapat mengalami dan merasakan kasih karunia ilahi bercokol dan menuntun di dalam kalbu kita. Juga Yohanes Krisostomos pada ajaran pokoknya mengatakan seperti itu. Seorang yang bengis dan melecehkan orang lain tidak akan menemukan kehormatan bagi dirinya. Artinya apa? Itu adalah merupakan suatu cerminan kalbu yang jelek. Jikalau tidak menghormati orang lain, jikalau tidak memperdulikan orang lain dan melakukan kejahatan, maka itu akan berakibat fatal bahwa kehormatan dirinya sendiri akan hilang. Makanya di dalam kehidupan kita, apalagi ada falsafah Jawa mengatakan bahwa kehormatan kita ini tergantung pada lati, artinya lidah kita. Jika lidah kita ini tidak terkontrol di dalam berbicara dan menyakiti orang lain, maka kehormatan yang ada di dalam diri kita itu hilang musnah. Karena kata-kata, karena tindakan, karena kehendak yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu cerminan batin yang terdalam. Makanya, menyadari hal ini, maka manusia perlu untuk meluruskan batin, menyucikan batin dan memurnikan batin. Caranya bagaimana? Lah, gereja menyediakan sarana-sarana bagi manusia untuk dapat menyucikan kalbu melalui apa? Sakramen. Sakramen apa? Sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, sakramen pengakuan dosa, dan sarana-sarana lain seperti halnya puasa, seperti halnya sholat atau liturgi yang kita ikuti. Nah, semua itu merupakan suatu sarana untuk mempertebal dan untuk memperkuat kalbu kita yang dalam, sekaligus memberikan tempat bagi Allah melalui rohnya untuk memimpin pada jalan-jalannya. Dipimpinnya kehidupan kita oleh Allah melalui rohnya. Maka setiap tindakan, kata-kata, melihat, cara berpikir, bertindak, dan berbuat itu akan dibayang-bayangi rahmat ilahi. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan memantulkan sifat Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, dasar inilah yang juga menjadikan prinsip oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya apa? Artinya bahwa dia ini ingin, dan itu menjadi prinsip dia, untuk merendahkan hati dan mengutamakan yang bergerak, yang mengobarkan di dalam kalbu kita untuk melakukan perbuatan yang bajik itu Allah yang ada di dalam kalbu ini. Makanya bersandar kepada Allah itu adalah merupakan the only way for us to get what is holiness, and then try to express the goodness of God in our life so that everybody able to see God in our life. Jadi kan demikian, kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang memantulkan Allah. Juga dikatakan demikian ya, seorang yang bengis dan
dan melecehkan orang lain, ya, katakan seorang yang bengis dan melecehkan orang lain tidak akan menemukan kehormatan bagi dirinya. Jadi kita tidak boleh bengis dan melecehkan orang lain. Karena kebengisan dan pelecehan, seandainya itu kita ungkapkan, menunjuk kepada hati yang gelap, hati yang kotor, hati yang tidak murni, dan menunjuk juga keterpisahan dari Allah. Sehingga yang nyata adalah nafsu-nafsu daging, nafsu-nafsu manusiawi yang menggerogoti di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita bisa katakan, Bapak Rohani akan mengatakan, anakku, hendaknya kasih itu tidak meninggalkan engkau. Tanamkan kasih di dalam kalbumu. Karena kasih itu adalah merupakan cermin dari Allah yang menciptakan kita, anakku. Jadi kalau demikian jelas bahwa jangan pernah kasih itu meninggalkan kita. Tapi tanamkan kasih itu di dalam kalbu kita yang terdalam. Sehingga tidak terbesit untuk melecehkan orang. Sehingga tidak terbesit untuk bengis pada orang. Sehingga tidak terbesit untuk mempunyai agenda-agenda yang jelek terhadap orang lain. Tetapi yang ada adalah kebaikan, dan kebaikan itulah agenda kita kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena orang lain itu kita. Wajah mereka itu adalah wajah kita, saudara. Makanya kalau kita sadar bahwa mereka itu adalah kita dan wajah mereka adalah wajah kita, maka tidak terbesit untuk melakukan kejahatan. Maka tidak terbesit untuk melecehkan orang atau berbuat hal-hal yang tidak senonoh kepada orang itu. Tetapi yang ada adalah kasih, sukacita, dan perhatian kita kepada orang lain, karena itu bentuk daripada memperhatikan diri kita sendiri. Karena itu saudara, tetaplah hidup di dalam kasih dan menghormati siapapun juga di dalam hidup. Karena itu adalah pride kita sebagai orang Kristen, yaitu tetap jalan dan tinggal di dalam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.